Dor, kalau kita sebut nama Dr. Richard Lee, apa yang terlintas di pikiran? Di otak aku, Dr. Richard pernah ngajarin sperma itu bagus buat kulit. Terus gimana hubungannya dengan Satria sekarang? Satria kemarin nanyain kamu kok. Hah, emang dokter ketemu dia? Ada kemarin. Tapi aku bodo amat sih. Kita lihat aja gambar-gambar di sini. Pilihannya 3 aja. Mungkin operasi, atau natural. Kalau menurut dokter, as a professional aja. Aku harus ngomong ya. Kita ngomong adil-adil dan fakta aja Siap. ya. Perhatian. Episode kali ini Lolang harus berterima kasih sama Oe. Karena Oe berhasil mendatangkan Dr. Cindo yang terkenal. Di episode kali ini kita akan membedah apakah Fuji, Ria Ricis, Awel itu operasi plastik atau enggak. Ingat, acara ini tidak bermaksud menyinggung dan merendahkan orang lain. Oh iya, acara ini disponsori oleh One of You cuan investasi kripto 1 tahun terakhir di Nanovest. Bitcoin naik 116%. Ethereum naik 76%. XRP naik 47%. Cardano naik 58%. Dan Solana naik 355%. Yakin gak mau coba investasi kripto di Nanovest? Selamat menyaksikan bocah-bocah kosong. Selamat menyaksikan satu-satunya program di bumi yang mengumpulkan bocah-bocah kosong dengan harapan ingin kita isi. Selamat datang di Bocah-Bocah Kosong! Masa gitu, Bang? Akhirnya Coki Pardede ketemu lagi dengan 3 orang trendsetter di Indonesia. Amin. Poster favorit nih. Terima kasih. Tapi sombong. Sebelum kita lanjut, kalian sadar nggak kalau kalian tuh jadi trendsetter di Indonesia untuk sebuah tren baru? Semenjak program kalian Bocah-Bocah Kosong, itu image cewek-cewek polos, cewek-cewek kosong tuh dapat sentimen positif loh. Kita nggak polos, tapi kita lo nggak Serius dulu tuh cewek-cewek kosong, cewek-cewek polos itu. Kalau polos sih, apalagi Maiden paling tidak polos sih. Kalau dari jokesnya sih. Ya aku yang kedua. Aku juga. Oke, kalau dari urutan ketidakpolosan, urutan kepolosan siapa nomor 1? Paling polos Cetis gak sih? Lalu. Kan kita udah berapa kali ganti host nih. Kayaknya kalian satu-satunya acara di dunia perpodcastan yang hostnya sering banget ganti-ganti. Iya. Itu aku mau tanya nih, itu karena memang mereka semua akhirnya ngeblok nomor telco kalian, atau memang itu konsepnya atau bagaimana gitu? Karena terakhir tuh setahu gue kalau nggak salah Pras sama Nope. Iya. Menurut kalian bertiga siapa yang paling fresh? Bang Coki. Poster favorit nih. Cates, lo tau gak Cates? Di TikTok waktu gue tanya, waktu ada potongan di TikTok video yang lo bilang gue umurnya 20 berapa itu FYP. Orang komen-komen, Coki salting. Padahal itu bukan salting, itu kaget saya. Kaget.
Jadi makanya salting biar nanti masuk potongan TikTok. Ngapain? Semua podcast ini nih pasti nanti ada potongan TikToknya. Oke. Wow. Dan biasanya lebih viral daripada potongan TikTok yang sama orang sosmed kan? Iya, bisa gitu ya. Biasanya gitu. Iya. Call to action kalian mah view-nya dikit. Iya, iya. Yang dipotong orang yang lebih ini. Tapi ngomong-ngomong soal fresh, kalian Ngapa bang? oke, kita ganti ini dulu. Iya. Nah nanti ini kan yang jadi potongan TikTok bagian ini. Ini bagian ini. Nggak potongan TikToknya? Buka baju sekarang. Ini yang paling tidak polos Anda dong. Yang paling tidak polos Anda berarti. Polos. Yang polos iya deh. Enggak. Kebalikan. Kebalikan. Tapi sambil kita nunggu Vior. Setelah 23 episode ini ada nggak sesuatu yang kalian dapat dari 23 tamu yang berbeda sebelumnya? Ada. Apa misalnya? Maerot pembesar. Karena ada banyak ya. Kenapa bagian itu yang Anda ingat? Karena yang paling ikonik dia loh. Menurut Anda? Iya. Pasti menurut Cates beda dong. Apa? Pasti menurut Cates beda. Apa menurut Cates? Menurutku Maerot Waduh. sama belum Bang Coki. Oh belum. Maerot sama Dokter Boyke kayaknya cocok. Ya. Vior, reputasi acara ini ada di tangan jawaban Anda. Aku pinjam mic Kadis ya. Aku di situ. Boleh, apa? Nih. Iya katanya Dokter Boyke. Oh my god. Itu siapa di episode siapa? Dokter Boyke. Waktu kamu ciuman kan kamu pegang kan itunya? Hah? Berapa panjangnya? Enggak lah, bohong lah. Capek kamu. Oh, ya. Ingat lagi. Saya ini nggak ada cara untuk nyapu ini kecuali disensor. Susah. Ya udah, tadi enggak, aku serius nanya. Kalau di antara Pras sama Nopek siapa yang paling fresh? Dua-duanya fresh, tapi beda aja ya. Kamu dulu aja. Ya, itu satu. dua-duanya fresh. Ya kalau menurutku dua-duanya bagus, cuman selera penonton kan beda-beda. Tapi kalau misalnya dari komenan sih aku lihat Bang Pras lebih disukai, tapi beberapa juga bilang Bang Pras asik sendiri. Karena kayak kurang bisa menyesuaikan sama performanya, dia lebih fokus performanya sendiri. Oke. Tapi dia kalau misalnya di podcastnya dia bagus banget dan menurutku Iya. juga benar Itu bagus. memang lucu banget itu. Kayaknya Iya. Bang Pras karena kebiasaan podcast gak sih? Iya, jadi kalau misal kita kan kalau misal sama kita kan konsepnya kita juga diladenin sama bintang tamu. Nah kalau misalnya dia terlalu ngeladenin bintang tamu. Iya, kalau Gitu. Bang Pras Tapi Bang Pras lucu. Ini mah udah nggak kosong lagi dong. Loh, aku paham dalam masalah sosial. Pinter banget. Amin. Oke, Vios ini Vios lagi. Tapi di TikTok aku di pencariannya Visor. Emang aslinya Vior kan? Aslinya Vior. Iya. Kalau menurut kamu Vior? Kalau aku lebih cocok Bang Nopek soalnya kalau kayak Bang Pras itu dia lucu tapi kitanya nggak dapet lucunya. Jadi kitanya jadi nggak lucu, tapi Bang Prasnya lucu banget. Berarti kalian tuh harusnya rubah namanya. jadi apa? Bocah-bocah ego. Kan mau dapat lucu juga. Soalnya kalau- Ternyata kan ada egonya juga kan. Soalnya Bang Pras ini pelurunya banyak. Dia tuh lucu banget. Lucu Pras dia. Pras itu salah satu orang terlucu yang gue kenal. Nope juga lucu banget. Tapi kalau kita ngomongin soal fresh, Ya. menurut gue tidak ada lagi yang lebih fresh di alam semesta ini selain 5 Days. Kebetulan sekali 5 Days ada di sini. Karena 5 Days itu adalah fresh croissant every day. Gue tuh mau kasih tahu kalau 5 Days ini adalah croissant dengan kemasan pertama di Indonesia. Nah, ini nih, gak cuman itu, 5 Days ini hadir dengan isi lebih banyak dan fresh croissant every day. Wow.
Kenapa selalu fresh? Karena 5 Days ini diproduksi dengan teknologi mutakhir. Dengan teknologi standar Eropa yang membuat croissant ini segar dalam kemasan dan siap menemani kita semua setiap hari. Buat teman-teman yang muslim, 5 Days ini juga bisa jadi alternatif dan bisa jadi pilihan yang sangat bagus untuk buka puasa kita semua. Dan juga jadi teman yang paling bagus untuk kalau kita mudik. Gokil. Wah. Sepertinya setelah aku ngomong tadi, hasratku ingin mencobanya. Oke. Coba kita coba. Dan ini emang real aku ingin mencobanya ya. Bukan karena dikontrak. Kita belah. Oh my god. Kita belah. Lumer. Fresh sekali. Coba kita coba. Ah, wangi ya? Coba kita coba. Enaknya setara dengan kehangatan keluarga. Gokil. Terus ini nih feeling premiumnya lihat, feeling premiumnya nih lihat sampai ini nih jatuh-jatuh begini nih. Ini enak banget coklatnya nih. Dan ini nggak pelit ya, coklatnya nggak pelit, ini semuanya coklat nih. Oke. Nanti dicepetin aja nanti baunya ya. Five Days ini tuh jadi favorit gua karena teksturnya. Teksturnya ini lembut dan berlapis-lapis, teman-teman. Nih ya, silakan di zoom ya. Lembut dan berlapis-lapis, terus agak-agak manis dan sedikit gurih gitu. Yang pasti ini cita rasanya walaupun ini dari Eropa tapi Indonesia banget. Oh ya, Five Days ini juga varian rasanya ada banyak ya. Seperti yang kalian lihat, ada rasa creamy coklat, ada rasa pandan, ada rasa serikaya, ada creamy cheese, dan juga ada mixed berries. Gokil! So, buruan beli di minimarket terdekat, atau di e-commerce kesayangan Anda juga ini ada. 5 Days Fresh Croissant Every Day! Ya, seperti biasa lah ya. Kita kan selalu mengundang bintang tamu buat kalian untuk membuka hasanah. Gue bingung. Untuk membuka. Ketawain gue sih. Sorry. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Banget tiba-tiba ketawa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Selama di podcast ini kan kalian bos saya sebenarnya. Oke, daripada kita menebak-nebak dan makin ngawur ya. Langsung aja kita panggil, saya harus pindah dulu. Oke. Karena bintang tamu kita yang selanjutnya duduknya di sini. Gue. Oke. Karena memang secara ATM saya juga lebih dikit dari dia. Jadi saya di sini aja. Langsung saja, ini dia bintang tamu kita. Udah gede sekarang ya. Halo, Bang. Ayo, mari Bang, silakan Bang. Udah tahu dong siapa beliau yang ada di sebelah kanan saya. Siapa, Fior? Dokter Richard. Dokter Gina. Cates salah. Kalau dokter Cina namanya bukan dokter Cina, tabib. Sih gua doang yang tahu ya, udah ketuaan gua. Dari Lu semua juga tua. Cok. Dari semua podcast ya, gua nggak pernah bawa bini loh. Wow. Ini pertama kalinya podcast gua bawa bini. Terima kasih dokter Richard Lu. Karena bini gua bilang, siapa di sini? Oh, ada Fior, ada Ketes, ada Maiden. Gua ikut katanya. Oke. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat dokter Richard Lu dong sekali lagi. Oke, setahu gua, lu pernah bikin podcast sama 2 di antara 3 kan? Dengan Ketes pernah, dengan Fior pernah, dengan Maiden belum pernah. Iya nih. Abis ini. Sun. Oke, Fior, kalau kita sebut nama dokter Richard Lee, apa yang terlintas di pikiran Fior? Pemberantasan. Kan Fior. Oh iya. Fior. Oh, Sabar. Terlalu semangat nih gue. di otak aku, Dokter Richard pernah ngajarin sperma itu bagus buat kulit. Tapi Betul. banyak bakterinya. Iya. Ya, Udah praktek belum? Belum. Tapi itu kayak Iya. Fior, ilmu baru lagi ya. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Jadi dapat ilmu tanpa dipraktekkan itu kosong. Udah besok abis ini sama Vincent. Pras, langsung aja di host lagi, Pras. Gua cut, Pras. Itu
Itu gimana beresinnya itu? Oke, next. Kalau kamu. Aku dari dulu kalau misal dokter Richard keinget dia digendong orang. Yang digendong orang yang di penjara itu loh, yang dipaksa, yang kasihan, terus istrinya nangis-nangis. Pak, tolong Pak. Bapak jelasin dulu karena kami berhak untuk mendapat penjelasan. Alasannya kenapa ditangkap? Jadi aku kasihan. Gitu. Oke. Itu yang kamu ingat ya? Iya, tapi kalau sekarang penolong wanita. Kenapa kamu menganggap Dr. Richard Lee sebagai sosok yang menolong wanita-wanita di Indonesia? Ya karena orang-orang yang kayak wanita sedih nangis masuk podcastnya. Terus ditolong. Yang ada di pikiran saya, karena beliau memberikan skincare gitu. Bener juga sih, nggak salah sih. Bener. Tapi itu membuat saya kaget juga tadi. Ya kan ditolong ujung-ujungnya kan. Jadinya Berarti dijadiin menolongnya dengan DA. berbagai cara ya. Oke, Maiden nih, kayaknya dari tadi udah mau ngomong nih. Berantasan apa? Wanita cerai. Wanita cerai tidak diberantas. Kenapa diberantas? Kenapa wanita cerai diberantas? Wanita cerai itu difasilitasi, Oh iya ya. tidak diberantas. Pemberantasan cewek-cewek yang mukanya hancur terus masuk podcast. Oh iya. Supaya Oh, berarti diusir dong. Enggak, masuk podcast terus habis itu mukanya Diobati sembuh. ya? Iya. Oh ya diobati. berarti tentang ini ya, skincare yang mungkin tidak. Merkuri. Ya, yang ada merkuri. Emang kamu tahu merkuri? Kuning gak sih warnanya? Iya. Oh iya. Dokter Richard. Dok, Aden Wong di mana sih sekarang? Apa? Aden Wong. Oke, tapi kita langsung aja nih ke gua arahkan ya. Supaya adik-adik ini tidak ngawur-ngawur lagi. Tadi itu saya agak lengah sedikit langsung ke sperma tadi agak jauh sekali. Saya harus sorry ya, langsung Dok. ini ya. Cok, gimana pendidikan mereka dulu, Cok? Setelah berapa episode ini, apakah mereka jadi lebih pintar gitu? Ada isinya nggak? Fakta, saya sih tidak bisa menjawab itu, Dok. Tapi faktanya sih hostnya ganti-ganti ya. Kita kan lagi berbicara sama the one and only, salah satu dokter kecantikan yang paling terkenal di Indonesia. Kayaknya kita langsung aja masuk. Ini fun fact di bocah-bocah kosong ya, teman-teman. Mereka ini, Dok, kalau duduk tuh angle-nya selalu seperti ini. Ada Fior, ada Cates, dan ada Maida. Katanya, gue tadi ngobrol sama tim, ini adalah angle terbaik untuk wajah mereka. Ya nih, kiri nih angle-nya. Padahal angle mana aja kelihatan cantik kok tiga-tiga. Oh, dokter Richard. Amin. Terus gimana hubungannya dengan Satria sekarang? Ya Allah, amit-amit coba baik. Dok, cariin aku jodoh lah, Jok. Pasti kan Satria dok. kemarin nanyain kamu kok. Hah, emang dokter ketemu dia? Ada kemarin. Tapi aku bodo amat sih. Enggak, Dok. Kan dokter punya stok-stok Cina. Oh, kamu sukanya Enggak sama sih, yang bisa enggak kungfu. sih. Ya kan siapa tahu Wing Chun or whatever gitu loh. maksudku. Tapi balik lagi dulu. Kamu tuh sadar kamu angle-nya bagus di situ umur berapa, Fior? Karena sering foto jadi tahu, oh bagusan di sini daripada di Iya. sini gitu. Iya ya. Kalau Cates? Aku sering foto. Kalau kamu? Sering foto. Nah, kalau kamu? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nah, kalau Iya. angle tuh bener gak sih, Dok, sebenarnya? Masalahnya? Bener lah. Kan wajah kita tuh nggak pernah simetris. Kanan kiri itu nggak simetris. Iya. Jadi dari sini lekuk rahang, hidung itu nggak pernah simetris satu sama lain. Jadi makanya ada yang angle tertentu di mana lekukannya jadi lebih bagus. Gitu. Oh, dan setiap orang berbeda-beda, Dok, ya? Semua orang itu pasti nggak ada yang simetris. Kanan kiri itu nggak simetris. Cuma ada yang jauh bedanya, ada yang deket bedanya gitu. Kalau di kayak pukul keras puk gitu bisa gak sih? Nggak bisa. Ada di TikTok aku lihat. Dikeretak ya, dikeretak ya. Mohon maaf, Fior. Ini tuh masalah muka bukan salah bantal. Kagak bisa lo begini, itu masalah bantal. Mohon maaf. Berarti scam gak sih yang di sosmed berkeliaran di IG Reels gitu? Kalau apa? Scam dong, scam. Bagian mana?
kayak lagi tiduran terus dikrok terus langsung simetris Kayaknya mukanya. simetrisnya bukan wajah deh kalau itu kayaknya. Mungkin bentuk tulang atau apa gitu. Kalau hidung loh dok yang dikrek gitu. Wah. Iya hidungnya kan. Mata lah hidungnya dikit. Iya Ya dicek emang gitu. mungkin simetris bentar kan di video, selesai video langsung melorot. Oke. Tadi aku udah buka pancingannya. Sekarang silakan tanya apapun yang berkaitan dengan beauty, simetris atau angle. Silakan. Dok, ini mau ngilangin smile-line gimana dok? Iya dong. Bisa gak pakai face yoga atau tarik benang gini? Umur kayak gini nanyain smile ya? Kayak gimana umur yang 40 tahun ya ngomongnya? Iya. Atau enggak Dua dok. Atau enggak ini dok rekomendasi buat kita. Misal sesuai mukanya kita. Misal Vior butuh apa, aku butuh apa, Medan butuh bagus. apa. Ya pasti jawabnya Athena. Maci ya, Vio. Enggak lah, tapi aku mau ngomong jujur ya. Silakan. Kebanyakan anak-anak, ini menurutku contoh-contoh yang bagus sih mereka bertiga ini. Yang untuk ada di rumah ya. Karena aku ngeliat mereka bertiga ini cantiknya itu alami. Cantiknya itu nggak kayak alien. Cantiknya itu kayak manis dan fresh di kamera ya. Ah dokter. Jadi malam akan malam bareng ya berdua. Iya. Enggak, tapi banyak banget cewek-cewek di luar sana. Ya, to the point aja langsung ya. Iya, Kayak ani-ani kayak gitu ya. Aneh-aneh. Aneh-aneh ya. dagunya panjang. Dagunya, hidungnya kayak ada template-nya gitu ya. Dan aku tuh penyuka juga. Aku tuh bukan penyuka aneh-aneh sih. Aku tuh seneng juga memperbaiki orang tuh supaya jadi lebih cantik gitu. Tapi nggak mau yang berlebihan, nggak mau kayak alien gitu. Nah aku seneng kalau misalnya kayak kalian ini cantik-cantiknya tapi alami gitu. Tapi komposisinya yang benar berapa sih dok? Antara make up dan wajah sebenarnya. Karena kita suka lihat ada beberapa orang yang kadang pakai make upnya suka agak berlebihan gitu. Itu harusnya komposisinya kalau dari sains kecantikan itu sendiri harusnya gimana dok? Ada, jadi kalau ada yang ukurannya bahkan ya, ada penelitiannya apa yang sih dimaksud dengan cantik. Ternyata cantik tuh ada ukurannya. Jadi panjang kening dengan panjang Tuh, lihat, tengah wajah dengan Nah, ini panjang kita pas bawah nggak, wajah, itu harusnya sama. Itu harusnya sama. Terus antara hidung dengan dagu, kayak Vior itu ya. Vior itu tuh bagus dia punya antara hidung, bibir dengan dagunya. Itu satu garis, satu line. Wih guys. Itu bagus. Dia punya tuh bagus. Kalau di kayak gini ini tuh nyampe kena semuanya tuh. Dok, aku Bagus pas juga. Nah, cuma aku nggak boleh komentar sebenarnya. Enggak, Kalau ngomong aja Ketes kan, langsung. Ketes kan. Dagunya pendek ya? Iya betul. Tuh kan aku salah ke dokter sekarang. Sehingga akhirnya makanya banyak orang pasti bilang wajah kamu lebar kan. Sebenarnya wajah kamu tuh nggak lebar, tapi karena panjang bagian sepertiga bawahnya lebih pendek, jadi kelihatan lebih lebar. Mungkin karena Aku cates pendek juga nggak sama, sih? sama. Pendek juga ya? Nah, kalau di Medan kan dagunya agak mundur ya. Jadi kan kalau misalnya ditarik kayak gini punya nggak ketemu pasti dagunya. Cara menunjuk Nah, kalau senyum kan kamu maju agak ke depan. Oh iya ya? Makanya kalau misalnya pengen lebih sempurna lagi dari sekarang. Kalau sekarang sudah 95%, pengen 98% ya. Dagunya dikit aja dimajuin. Jadi Tapi lebih dia udah cantik. pernah lancip banget kayak Nggak ani-ani. suka. Ya, jangan dilancipin, karena kamu yang sini kan lebar. Jadi kalau lancipin jadi kayak strawberry jadi. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai misalnya aja. Misalnya Vior ditanya, kalau dikasih kesempatan untuk tanda kutip ya, memaksimalkan apa yang ada di muka, apa yang ingin Vior tambah atau akan kurangin gitu. Dikasih berapa nih? Berapa? Pokoknya juta? gratis. Gratis, Coba. kita nggak usah ngomong budget. Kita nggak usah ngomong budget. Bener ya, Vior dong, maunya gratis. Bukan, ini misalnya, bukan langsung. Coba kamu gimana? Misalnya kamu. Aku mau ilangin smile line ini karena jadi kayak kelihatan nenek-nenek. Vior kalau kamu nenek-nenek itu gimana? Nggak takut, aku pernah coba filter di TikTok kan. Iya. Nenek-nenek, aku takut aja liat muka Kamu aku takut sendiri. tua ya berarti ya, jujur? Iya. Botok saja nanti Umur berapa sih? Kamu masih umur segini Tahunnya udah 25. botox. Oke, kamu 25. jujur, kamu kalau misalnya ada yang bisa kamu kurangin, lebihin atau perbaiki, kamu Ini yang mana? smile line diilangin. Terus mata dibeloin. Hah, udah belum? Masuk badan deh, masuk badan. Kalau masuk badan. Termasuk badan, kalau badan boleh. Kecilin pinggang. Segitu menurut kamu masih kurang kecil. Iya, sama tete digedein dikit. Ya jujur. Saya suka gaya dia. Jujur. Tapi kalau lebih gede tiangnya jadi lebih kecil. Oh, kamu berharap Iya kan seperti ini itu. gede terus ini jadi kecil. Iya. Tapi ini
Oke, sekarang sebelum kita ke Cates ya. Kalau menurut Dokter Richard, kalau ada klien yang minta request seperti itu, saran profesional lu seperti apa? Saran gue, Profesional. profesional kok. Aku nggak akan kerjain smilean dia karena dia yang paling cantiknya ada di dua. Satu matanya, yang kedua senyumnya yang cantik. Jadi senyumnya dari semua podcast ya, gue nggak pernah keluarin kemampuan gue kayak gini loh. Biasanya pertanyaannya tuh lain, baru kali ini kayak kemampuan dokter gue keluarin gitu. Konsultasi gratis. Berarti dok sebenarnya klien itu bisa minta tapi tetap akan dikasih second opinion sama dokternya. Iya, kalau aku sih aku pasti kasih. Kalau kayak gini kan senyumnya itu paling bagus. Loh, kita sebagai cowok lihat ya. Senyumnya itu paling manis kan. Make sense. Kenapa senyum terus? Vio. Salting itu batal puasa gak sih? Lu bayangin ya, senyum semanis itu kalau misalnya kita tahan, kan dia jadi nggak enak, nggak cantik. Jadi kayak nahan. Jadi nggak cantik lagi, nggak bagus. Oke. Oh iya. Oke. Gak jadi deh. Oke, kalau Cates sendiri Ya kalau aku punya. apa? Enggak, kamu dulu dari kamu dulu. Tahu insecure-nya apa? Alah sama gua aja tiap hari insecure. Oh, aku paling lebih karena yang kayak, lo muka aku bulat. Gitu. Kamu insecure ya dengan mukamu bulat ya? Enggak sih, aku lebih ke arah kayak, woi Mei, muka aku ini kotak atau bulat sih? Oke, kalau secara dokter dia mukanya bulat Iya. atau kotak? Oval sih, oval, agak melebar di bagian sini. Tapi itu punya kekuatan Ini, loh Ta. justru. Iya, itu awet muda jadinya. Wede. Jadi Lu nggak salting sih. Loh, Gak yakin. penonton nggak tahu kan Masa Cates sih? 45 tahun. Tapi aku pengen tanya ya, Cates tahu nggak kelebihan kamu itu apa? Alah, jangan gombal yang serius. Nggak serius. Masa dokter Cowok dengan cewek, kalau kita ngomongin penampilan, nomor satu itu kita harus tahu dulu kayak kelebihan kita tuh apa. Apa? Ya, kalau menurut kamu apa sih yang paling kamu menurutmu, banggakan? yang kamu gitu? paling pede kalau wajah dulu aja, wajah. Ya. Mata kamu bagus atau Mata bibir kayaknya. atau apa Mata, gitu? terus Tubuh atau bentuk lekukan? muka. Sama Badanmu kurus. bagus loh. Sama kurus. Dia susah gendut sih enaknya. Jadi Kamu bisa merasa makan itu banyak. enak nggak? Susah gemuk tuh kamu merasa itu enak nggak? Enak lah. Enak sih, tapi dulu nggak enak. Karena Karena dulu aku makan 5 kali. Makan 5 kali, porsi manusia biasa, besar. Tapi nggak naik-naik beratnya, cuma 36. Sekarang 40. Oke loh, ya tinggi berapa? 161. kamu pas hamil berarti sedang nanti, Katis. Iya. Gak bengkak. Tapi kayaknya nggak bisa hamil deh. Hamil. Soalnya kekurusan nggak sih? Bisa. Nggak ada Coba dulu hubungan. aja ngedate dengan Satria, kita lihat. Iya. Nanti Cates begitu kamu misalnya sama Satria jadi punya anak, bayinya di ruang bayi, sorry, gua cogil. Bayinya keluar. Oke, tapi kamu tahu kekuatan kamu, balik lagi ke pertanyaan Oh iya, apa dok? Kalau menurutku, kekuatan kamu Apa? ada di rambut. Emang bener sih rambutku kayak nutupin mukaku banget ya? Enggak. Kayak tipe rambut kamu itu benar-benar buat kamu tuh jadi lebih cantik, jadi lebih imut gitu. Coba deh kalau nggak percaya ya kamu ya, salah potong rambut aja, itu berubah banget penampilan. Iya anjir bener. Berarti mukanya jelek kan dok? Kamu sama lo pikir kayak gitu, semua dari Nah, kita itu terus? jelek dan semua dari kita itu cantik. Loh bukan Jadi kan? kalau kita salah memanfaatkan kelebihan dan kekurangan kita, kita jadi jelek. Benar. Tapi kalau kita pintar menutupi kekurangan kita Benar. dan menaikkan kelebihan kita jadi cantik gitu. Ukur pipi. Kalau tanpa rambut pipi Enggak. gimana ya? Berarti kalau Ya, lu tuh bukan pipi masalahnya, Vior. Kamu tuh ini nih masalah kamu itu. Double chin ya? Iya. Ya soalnya kamu masalahnya apa dok? Dok kamu masalahnya apa? Aduh, aku sebenarnya nggak enak lagi di depan kamera. Nanti Gak aja. apa-apa, jujur aja. Yakin. Yakin. Nanti kalau misalnya gini aja perjanjiannya ya. Nanti kalau misalnya Cates merasa itu harus di-cut, kita cut ya. Deal ya teman-teman ya, deal ya. Oke, apa nih Catesnya? Soalnya. Hah? Bagi aku, kalau menurutku sebagai profesional dokter ya, Ya. kurang berat badan. Bukan sih dari muka aja, kalau berat badan bodo amat. Itu penting, Ketes. Kalau Masa sih? wajah itu karena rambut kamu sudah oke ya.
menurutku sudah oke banget sih. Kalau dagu aku malah berpikir nggak usah diapa-apain ya. Bibir yang kurang agak sedikit bentuk ya, jadi kayak kelihatan kurang seksi di bibir ya. Bibirnya itu paling biasa dari semuanya. Bibirnya paling Tapi itu yang jelek kan dok ya? Biasa aja ya, biasa ya. kan wajah tuh harmoni ya. Kalau kita tuh nggak bisa nilai cuma bibir dong. Bayangin kayak gini ya. Kita ngomong Kylie Jenner ya. Bibirnya itu paling cantik ya. Apakah bibir Kylie Jenner kalau kita tempel ke jadi cantik? Benar juga, benar kan? Benar. Atau kita ngomong siapa? Rambut yang paling bagus kita pindahin dia ke ketes, nggak jadi lebih cantik, jadi aneh jadinya. Betul. Wajah itu harmoni semuanya. Betul. Jadi belum tentu yang jelek ditaruh di wajah kita itu belum tentu kita jadi jelek. Iya. Tapi kalau misalnya orang cantik biasanya memang sempurna semua gitu. Tapi kadang bosen gak sih dok kalau terlalu cantik? Itu juga ya. Kaya banget. Kayak bener kan? gitu. Jangan dipotong dulu, dia udah nggak sabar loh pengen. Dia udah nggak sabar loh pengen nanya ke Medan loh. Ya dokter. Oke Medan, kalau kamu punya kesempatan, kita lupakan soal budget, kita Iya. lupakan soal waktu dan apa-apa. Kalau kamu punya kesempatan waktunya, kira-kira apa dari mukamu atau dulu deh. yang ingin kamu ubah misalnya? Pipi, gede banget gak sih dok? Aduh. Ini nih orang-orang yang berpikiran salah kayak gini pun. Soalnya di Korea pipi gede kan gak bagus. Iya bibirnya beda. Nah, coba silakan kasih edukasi dok buat yang nonton. Sama ya, aku ketemu yang kayak gini juga ada satu cewek juga ketemu kayak gini juga insecure dengan pipinya juga. Kayak filmnya juga sama kan. Tipe kamu kan sama tuh kayak filmnya. Gede-gede gitu Ya, ya. pipinya tuh tinggi di sini. Tapi percayalah orang seperti yang punya pipi tinggi kayak gitu ya, itu tuh awet muda. Oh my god. Tiap kata-kata soal pipi. Itu sama Medan sama gak sih? Beda. Ini gue Dia tulang. di sini Pipi itu ya? tulang pipi apple cheek-nya itu benar-benar ada dia. Oh jadi aku apple cheek. Iya, jadi kalau kamu tuh benar-benar dari tiga-tiganya yang kayak kalau kamu perawatan dirawat ya, paling nggak kelihatan cepet tua itu kamu. Oh ya? Yang paling cepet tua ini? Tua. Gimana dong? Salahnya dong. Padahal dia lagi megangin ini dia. Aku paling gak mau tua dong. Kamu umur berapa kalau aku boleh tahu, Fior? Tahun ini 25. Masih lama, Fior. Masih lama. Cates kalau kami boleh tahu. 21. Masih lama banget. Takutnya pas udah hamil jadi Shrek hidungnya. Aku nggak bisa menjawab soal itu karena itu di luar ekspertisku. Tapi tadi udah dengar kan dari Dr. Richard Lee bahwa sebenarnya ternyata lucunya adalah yang teman-teman ini insecure ternyata kekuatannya ya dok. Oh iya dok? Iya, itu ternyata kekuatannya. Kalau hidung dok, hidungku gimana? Gede ya? Ya secara sains tuh pesek itu kalau gimana dok? Pesek itu nggak proporsional ya. Hidungnya itu nggak begitu kelihatan menantang lah ya kita ngomongnya. Iya. Nggak berdiri banget. Sebenarnya kalau kayak Ketes kan agak sedikit jendulnya di depan ya dan agak sedikit nunduk ya. Jadinya itu yang kurang oke sih. Tapi sebenarnya sekali lagi ya hidung tuh harmoni. Mau cari yang paling mancung ya. Kenapa Fior? Hidung bagus nggak? Bagus. Iya hidungnya. Tempelin ke dia coba. Hah? Jelek sih, jelek. Benar. Dok berarti kalau oplas jelek ya? Tergantung. Ya udahlah. Jenius, karena kita lagi ngomongin tentang operasi plastik, kita ngumpung ada salah satu expertnya nih di bidang kecantikan. Kita tuh penasaran dok, sebenarnya kalau orang mukanya operasi itu kelihatan atau enggak sih sebenarnya? Tergantung siapa yang buat nih. Ada rekomendasi nggak dong? Oke, sebelum kita lebih lanjut, kita coba Canda. lihat aja kali ya. Kita lihat aja gambar-gambar di sini, nanti kita lihat jawabannya gini, pilihannya 3 aja. Nah kalau ini kelihatan. Mungkin operasi atau natural. Iya. Kita skip aja kalau ya. Kalau ini sudah jelas natural ya, kalau ini udah jelas natural. Takut didatengin ya. Ya, masalahnya saya kenal dok. Saya juga. Oke, tapi kalau menurut kalian Kak Lu Cinta Luna gimana? Udah pernah datang belum sih? Udah pernah ketemu langsung. Tapi langsungnya cantik sih. Oke, Iya. kalau menurutmu? Oke, tapi kita ngomong secara sains dan beliau juga mengakui ya kalau dia operasi kan. Kalau secara sains ini dilakukan dengan baik atau tidak dok? Baik lah ya. Dengan baik. Ya ngomongnya harus kayak gitu. Iya. Anda tahu kan pressure saya kan? Next. Oh Fuji. ini natural sih, mirip banget sama kakaknya. Kan kok emang Fuji enggak gak sih? Aku nggak tahu. Mirip sama kakaknya, Fadli. Pasti natural. Misal di filler dok, katanya filler bisa Aman turun. gak sih?
Natural Filler itu ya. bisa hilang. Filler itu bisa kelihatan bagus, tapi biasanya cuma sebentar. 1 tahun. Aku pernah filler dagu tapi kok kenapa jelek ya dok? Tergantung siapa yang buat sih. Terus habis itu aku hapus, nah sekarang udah nggak ada. Bagus apa? Nah itu enaknya. Bedanya operasi dengan filler adalah kalau filler kita itu bisa buat kapan saja. Terus habis buat kamu bisa jalan-jalan ke mall. Terus kalau nggak suka kamu bisa hapus. Kalau operasi itu nggak bisa. Habis kamu operasi kamu nggak bisa ke mall. Soalnya langsung kelihatan. Iya. Bengkak semua. Kan pakai perban kan? Nah, terus kalau hapusnya itu juga operasi ulang. Jadi repot. Jadi ada positif ada negatifnya. Soalnya kalau perawatan gitu dokternya selalu bilang kamu mau nggak tambahin dagu gitu terus. Sama gue aku juga Iya kan, kok, tapi aku nggak mau. ditawarin dagu terus aku coba terus habis itu aku hapus nggak suka. Oke. Berarti tadi kalau menurut dokter secara profesional Fuji natural kah atau ada kemungkinan dok? Natural sih, aku ngeliatnya natural sih. Aku nggak ngeliat kayak dioperasi ya, tapi nggak tahu ya kalau misalnya ada ya. Dan Tapi kalau kalau misalnya- kelihatan di sini sih kayaknya nggak ada sih. Oke, wow, bagus sekali. Next kita lihat. Ria Ricis, iya. Kacamatanya sih mahal ya. Jelas. Kacamatanya sih pasti mahal. Tapi ya kita kan nggak komentarin kacamatanya. Silakan. Kalau menurut Fior, Ria Ricis, cantik sih menurutku, cantik dia, manis. Oke. Dok mau nanya, kalau suntik kromosom bisa gak biar seputih? Apa itu? Hansohi. Kromosom kulit kita. Misal nih aku warnanya kuning Aman ini nggak kan. itu? Bisa dibikin kayak putih gini kalau disuntik Kamu kenapa? kromosom. Oke Ya, dok, kalau kepingin gitu banget tahu. coba aku terjemahin pertanyaannya ya dok. Putih yang sehat tuh putihnya semana sih dok? Kalau misalnya kita kayak misal kalau kita buka baju ya, kan bagian lengan ini kan Jangan adalah buka baju, bagian dong. yang paling putih Jangan, ya, dok. karena jarang Iya. jarang ke jarang ke expose cahaya matahari ya. Nah 1 ton lebih putih dari itu masih bisa. Berapa juta tuh dok? Nanti aja, kalau itu konsultasi nanti aja. Oh iya. Tapi memang karena kayaknya ada banyak orang salah persepsi tentang putih yang bagus tuh harus putih yang sebagaimana putih begitu ya. Ternyata Karena kan di Indonesia kan putih itu sama dengan cantik. Oh, standarnya beda ya. Standarnya itu putih. kalau menurut medis sendiri gimana sebenarnya? Semua warna kulit itu bagus, tapi capek kita ngomong kayak gitu punya karena masyarakat pengennya putih, udah. Lu tahu sendiri kan Iya, orang benar. Indonesia kayak gimana kan. Benar, Tapi juga nggak ada salahnya dan nggak dosa sih. Yang namanya Iya. kan kita logik juga ya. Iya. Kan cowok-cowok kan juga kalau ditanya tipe cewek idaman lu kayak gitu. Masalahnya yang muncul ya juga ya seperti itu. Nomor seperti 1 putih, nomor 2 langsing bihun. Bening. Iya. Oke. Kan semuanya kayak gitu karena cowok-cowok suka kayak gitu, makanya cewek-cewek suka yang putih. Oke. Balik lagi kalau Ria Ricis kalau menurut dokter as a professional terlihat natural kah? Natural sih kalau foto ini. Pokoknya sama aslinya sama aja. Iya, Pernah ketemu langsung ya? pernah. Oke, next coba kita lihat. Kalau menurut dokter, as a professional aja, no hard feeling ini cuman as a professional, as a medical professional. No hard feeling ya. No hard Kalau feeling. menurutku pasti ada yang dioperasi sih. Apakah dilakukan dengan baik dok? Kalau menurut dokter? Kan ini kan dalam posisi makeup ya, dan Ya. ini foto ya. Sebenarnya kalau kita mau ngelihat langsung tuh harus lihat langsung dan lihat before-nya bagaimana. Oke. Nggak bisa kita ngomong karena kayak gini. Nilai 7 kita bisa jadiin 9. Nilai 2 mau jadi 9 itu nggak bisa. Paham nggak sih? Ngerti nggak? Datang nih, Iya datang sih. nih cewek nih, Iya. nilainya 7 nih. Dok, aku minta diubah dok ya. Ubah 9 nilainya kan. Datang lagi satu lagi. Mohon maaf ya, bukan apa ya. Datang maksudnya nilainya 3. Dok, aku pengen yang kayak gitu dok, nilai 9 gitu. Oh, jadi maksudnya Ada jelek gitu dokter ya? Richard agak. Dokter Richard tuh bisa ada tapi dikasih topeng. Ini topeng. Ya kan, kita kan buat jadi tugas dokter ini kan bukan semuanya 9 semua. Tapi kan Oke. jadi lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Oke, next. Kalau gitu kita ke foto Lagi. terakhir ya. Kita ke foto terakhir menurut kalian. Wah ini sih Emang asli iya? sih pasti. Asli. Wah ini mantap Anaknya sih. juga mirip. Oke, kalian sexy sebagai girl. wanita, nanti sebelum kita ke dokter as a professional, pandangan profesional, kalian sebagai wanita, apa yang kalian kagum dari Wulan Guritno as a physical appearance-nya? Strong woman. Strong woman, oke. Kalau dari Fior, Dok itu asli gak ininya? oh, payudaranya. Iya, kita Bulat banget, bulat. Kamu iri di bagian situnya ya, Fior? Itu satu terus kayak tajam ya penglihatannya. Oh, matanya, sorot matanya. Iya. Ada yang bisa tebak Wulan Guritno usia berapa? 30. Salah. 45. Hampir benar. 43. Kamu hampir benar. 48. Supaya saya tidak diserang netizen, kita googling aja ya. Cari aman. 42. Nah aku mau kayak gini dong dok. 45 Berapa ratus juta nih saya harus keluar biar kayak gini. Dok, aku mau tanya. Aku mau tanya, Dok. Podcast syuting buat kayak gini nih nanti pas tua. Ini juga edukasi juga buat yang nonton dan juga buat
Sebenarnya operasi dan hidup sehat itu mana yang lebih menunjang untuk muka kita lebih kelihatan awet muda kalau konteksnya awet muda? Pastinya hidup sehat ya. Tuh, dengerin. Tapi aku harus ngomong ya, kita ngomong adil-adil dan fakta aja Siap. ya. Hampir 90% public figure di Indonesia itu pasti dikotak-atik, nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak, pasti dikotak-atik. Entah itu operasi, entah itu filler, entah itu benang, entah itu pokoknya perawatan yang sedikit lebih ekstrim kayak gitu punya. Pasti melakukan, nggak mungkin nggak. Ya kita juga perawatan. Aku sulam alis. Aku juga. Tapi aku mau tanam benang. Aku juga. Tapi nggak tahu sih. Anak-anak muda kayak gini kan. Betul. Menurut dokter aku tanam benang atau operasi? Apa yang mau dibuang? Tanam benang. Apa yang mau dioperasi? Hidung. Tapi emang bagusan benang kan dok dibanding filler. Tergantung. Kalau hidung. Tergantung. Oh iya. Tapi sebelum kita ngomong lebih dalam, mungkin kita nanya dulu ke Dr. Richard. Biasanya secara rata-rata dok, kalau kita pengen melakukan operasi plastik, itu budgetnya berapa dok? Secara rata-rata aja. Normalinya harus di atas 30-40 juta ya. Itu untuk yang sedang ya, kecuali kayak yang kecil-kecil Dok, ya. bayarin. Sini om bayarin. Bisa panggil om lah, panggil Koko aja. Berarti memang itu sebenarnya bervariasi ya dok ya? Lu manggil om. Bervariasi ya? Bervariasi, Ini tapi model rata-rata dok? sih 40 jutaan ya. Tapi itu Pak bengkak ya dok? Gak bisa kerja dong kalau bengkak. Kalau operasi pasti bengkak. Gak bisa bikin TikTok dok. Ya kurang lebih ya, kan sekitar 1 minggu 2 minggu. Oh itu healingnya? Oh bengkaknya cuma 2 minggu doang, bukan sebulan. 2 minggu tergantung ya. Kalau kelopak mata 3 bulan. Lama ya, aduh padahal pingin banget. Capek pakai apa-apa squat sih. mata. Aku juga mau kelopak mata, aku aja mau. Dan aku nggak mau kerjakan tuh karena Kalau sulam kelopak mata. bengkaknya lama. Kalau sulam kan nggak begitu ya. Dokter kalau misal kalau misal operasi di depan mata kayaknya nggak jelek deh dok. Ya menurutmu ya? Mataku tuh sipit soalnya. Tapi mas saya udah cocok jadi cindo-cindo. Mirip istrinya Anyway, juga tadi loh. kalian dengar nggak kata Dr. Richard Lee bahwa Apa? rata-rata orang kalau pengen operasi plastik kurang lebih rata-rata ya, tergantung kecuali kecil-kecil ya, itu 40 jutaan. Nah, dan kita lihat kan kebutuhan masyarakat Indonesia sayangnya memang, bukan sayangnya yang orang nggak melanggar hukum juga, banyak yang pengen operasi plastik. Fun fact, 2023 Dr. Richard Lee itu pernah bikin satu konten di mana saldo ATM-nya 19 miliar. Minta 1 M lah dong. Sates, nih aku kasih jawabannya. Enggak sih, bukan kerja, pinter. Caranya gimana Betul. Joy? Pinter. Bisa dapat 19 Enak kalau jadi orang pinter tuh. Nah itu tapi tahun 2023 teman-teman. Tapi itu dikejar pajak nggak? Nah, Begitu gua dapat 41 miliar dalam 1 hari jualan kemarin, besoknya AR pajak langsung ngechat. Apa kabar Dr. Richard? Terus dokter itu bayar atau cuman kayak Bayar lagi. bayar lah. Bayar berapa? Ya ada lah hitung-hitungannya. 1 tahun. terakhir? 1 tahun. Pokoknya di atas 3M lah. Habis bayar sakit hati nggak dok? Sakit lagi. Iya kan? Tapi Iya dok, sih. itu biasanya semua keuntungan dokter dalam bisnis itu biasanya dokter taruh di mana, disimpan di mana? Simpen di Nanovest. Kalian nggak tahu, sekarang kan mata uang digital itu kan naiknya berkali-kali lipat ya. Zaman sekarang ya, daripada taruh di bank lebih bagus taruh di Nanovest tuh. Ya. Jadi kita bisa beli mata uang digital. Jadi duitnya itu bisa berkali-kali lipat. Tepuk tangan dulu dok. Portofolio Bitcoinku di Nanovest itu sampai naiknya itu 150%. Gokil. Ini bulan apa nih? Maret ya? Maret. Tanggal 1 Maret gue masuk, 10 Maret itu sudah untung 10%. Wow. Cari di mana duitnya bisa naik 10% dalam 10 hari. Betul, betul. Dan ini semuanya legit. Pokoknya sudah pasti cuan, apalagi kan sekarang Bitcoin itu sudah diterima oleh institusi negara. Ya. Dan dibekali oleh berita dan analisis kripto yang terupdate dan terkini. Jadi kita tuh lebih mudah untuk beli kayak mata uang digital di situ. Pastinya Nanovest memiliki legalitas dan terregulasi oleh Bapepti. Itu yang paling penting ya. Itu dia. Jadi pasti aman dan kita bayar pajak juga sudah. Yuk temuin the next Bitcoin di Nanovest. Kan udah kaya raya, udah terkenal. Mau nyalek gak? Aku nggak tertarik ya kayaknya. Belum kali. Nggak tertarik sih, nggak tertarik. Gak tertarik lah, biasanya kalau misal Cina nyalek juga kurang. Oke, kalau gitu-gitu udah sampai di segmen terakhir. Untuk pertanyaan terakhir. Cepet banget. Seneng ya ngobrol sama dokter Richard? Pertanyaan terakhir, kesimpulan apa yang bisa kalian dapat dari obrolan kita yang sangat menyenangkan ini bersama dokter Richard? Maiden. Kesimpulannya adalah minta jangan biar dapat duit. Oh iya, itu lu kali ya.
Oh, Mary. Kesimpulannya jadi malu sama kateketis minta jadi BA. Iya. BA sama duit. BA Athena. Dok, Kalau kamu BA-in apa? kita lah dok. Nanti kita akan promosi dengan baik dan benar. Iya dong. Minta endorse. Nanti itu nanti kita di podcast abis ini. Kalau kamu apa kesimpulannya dari obrolan ini? Kesimpulannya adalah Oh, mau jadi BA ya? Minta duit. Minta duit. minta Kalau uang. Cates? Kesimpulannya adalah Minta duit. Dr. Richard salah satu cindo kaya. Oke. Cates, saya akan koreksi, bukan salah satu Cindo kayak rata-rata Cindo kayak semua. Amin. Fior. Kesimpulannya, kita itu gak ada yang jelek guys sebenarnya, cuman butuh duit aja. Saya rasa kesimpulan dari Cates gak ada lagi kesimpulan yang lebih tinggi lagi daripada kesimpulan Cates di antara bocah-bocah kosong. Dr. Richard, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Mau juga. datang diundang kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Dr. Richard ini. Dan buat teman-teman yang nonton episode bocah-bocah kosong kali ini, sekali lagi percayalah bahwa podcast ini semua hanya hiburan. Apa yang keluar di Maaf sini kalau ada salah tidak kata usah dan dianggap informasi. secara serius, dan Dirjen Pajak percayalah kami bayar pajak. Sampai ketemu lagi di bocah-bocah kosong selanjutnya. Di bocah-bocah kosong, di bocah-bocah kosong, ada Kety, ada Medan, juga Pia. Semua kosong. Kosong. Masa gitu bang?